Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan logaritma. Persamaan logaritma itu adalah persamaan dalam bentuk logaritma ya, di mana variabelnya itu terdapat dalam bentuk logaritma itu. Bisa di numerusnya atau di basisnya. Nah, contohnya seperti ini. 2 log x tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi ada variabel pada numerusnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan logaritma ini? Sebelum itu kita review sedikit dulu mengenai definisi logaritma ya. Definisi logaritma itu masih ingat ya? A log B sama dengan C itu artinya A pangkat C sama dengan B. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan logaritma penting juga bagi kita agar paham dulu sifat-sifat logaritma. Nah, kita sebelumnya sudah belajar ya mengenai sifat-sifat ini. Nah, nanti ini akan sangat penting menggunakan sifat ini dalam menyelesaikan persamaan logaritma. Nah, kemudian persamaan logaritma itu sendiri memiliki beberapa bentuk ya. Kita lihat ini bentuk pertama seperti ini, A log fx sama dengan A log p. Di situ A adalah bilangan, P juga bilangan, kemudian fx adalah fungsi. Bisa fungsi linier, kuadrat, dan sebagainya. Kemudian bentuk kedua mirip dengan itu, tetapi di ruas kanannya itu berupa fungsi numerusnya. A log fx sama dengan A log yx. Kemudian bentuk ketiga ini numerusnya sama-sama fx, tetapi basisnya beda, A dan B. Kemudian ada bentuk keempat, ini di basis dan numerusnya itu berupa fungsi ya, hx log fx sama dengan hx log yx. Kemudian bentuk kelima ini adalah logaritma kuadrat. Nah, tetapi pada video ini kita hanya akan belajar mengenai persamaan bentuk 1, 2, dan 3 ini. Jadi, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menentukan penyelesaian dari persamaan logaritma bentuk 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung masuk ke bentuk pertama. Di sini kita punya bentuk A log fx sama dengan A log p. Bisa kalian lihat di sini basisnya sama-sama A, maka dapat kita ambil penyelesaiannya itu fx sama dengan p. Dengan syarat bahwa fx lebih dari 0. Nah, jadi kalau sudah sama basisnya, sama-sama bentuk log di ruas kiri dan kanan dengan basis yang sama, tanpa ada pengali di depan ataupun di belakang, maka dapat kita ambil numerusnya langsung, fx sama dengan p ya. Nah, contohnya, nih, tentukan nilai x yang memenuhi 2 log x kurang 1 sama dengan 2 log 5. Nah, di sini sudah sama ya, bentuk logaritma di ruas kiri kanan, itu basisnya juga sudah sama, maka dapat kita ambil langsung numerusnya. X kurang 1 sama dengan 5, artinya X sama dengan 6 ya. Nah, apakah selesai sampai di sini? Kita harus uji syarat dulu ya. Syaratnya itu fx, yaitu X kurang 1, harus lebih dari 0. Kita masukkan nilai X-nya, ternyata memenuhi ya. Nah, maka dapat kita buat kesimpulan, jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 6. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Nah, tentukan penyelesaian dari 3 log X tambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini karena di ruas kanannya itu belum bentuk logaritma, harus kita ubah dulu ya. Nah, perhatikan 2 ini akan kita ubah jadi bentuk logaritma dengan basis 3. Berarti apa nih isi numerusnya? 3 pangkat 2 ya. Nah, atau sama saja dengan 9. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. 3 log X tambah 1 sama dengan 2 itu sama saja dengan 3 log X tambah 1 sama dengan 3 log 9. Nah, sudah sama bentuk logaritma di kiri dan kanan dengan basis yang sama, maka dapat kita hilangkan. Kita ambil X tambah 1 sama dengan 9, artinya X sama dengan 8 ya. Kemudian kita uji syaratnya, dan memenuhi ya, 8 tambah 1 sama dengan 9 lebih dari 0, maka dapat kita simpulkan penyelesaian dari persamaan ini adalah X sama dengan 8. Oke, kemudian kita masuk ke bentuk kedua. Sini kita punya bentuk A log fx sama dengan A log yx. Mirip seperti tadi ya, bentuk di ruas kiri dan kanannya itu logaritma dengan basis yang sama. Maka dapat kita ambil fx sama dengan gx. Jadi kita hilangkan logaritmanya ya.
tapi dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Nah, contohnya, tentukan penyelesaian dari 2 log 2x kurang 1 sama dengan 2 log x sama 3. Oke, berarti di sini karena sudah sama-sama bentuk logaritma dengan basis 2, berarti dapat kita hilangkan ya. Kita ambil 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3. Kita pindah x-nya ke ruas kiri dan 1 ke ruas kanan, kita dapatkan x sama dengan 4 ya, 2x kurang x, 3 tambah 1, 4. Nah, kemudian kita uji syaratnya. Di sini ada dua syarat ya. Untuk 2x kurang 1 lebih dari 0, kita masukkan x-nya, positif hasilnya ya. Kemudian untuk x tambah 3 lebih dari 0, kita masukkan nilai x-nya, positif juga, berarti memenuhi kedua syaratnya. Maka dapat kita simpulkan penyelesaian dari persamaan ini adalah x sama dengan 4. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, di sini tentukan nilai x yang memenuhi 2 log x tambah 1 sama dengan 4 log x tambah 3. Nah, di sini kalian lihat ya, basisnya berbeda, 2 dan 4. Tapi kita tahu ya, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti dapat kita ubah kan basis 4 ini jadi basis 2. Bagaimana caranya? Nah, ini kan 4 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, kita manfaatkan sifat ini. Kalau basis atau numerusnya berpangkat, bisa kita jadikan pengali di depannya. Di sini karena pangkat dari basis, berarti kita jadikan pengali di depan, tapi kebalikannya. Berarti ini jadi dikali setengah ya. Nah, biar gampang, duanya kita pindah ruas ke kiri jadi 2 kali seperti ini. Kemudian kita gunakan lagi sifat ini tapi dalam arah yang sebaliknya. 2 ini kan pengali di depan, berarti bisa kita jadikan pangkat untuk numerusnya ya. Berarti ini sama saja dengan 2 log x tambah 1 kuadrat sama dengan 2 log x tambah 3 ya. Perhatikan 2-nya di sini pengali di depan jadi pangkat untuk numerusnya. Nah, ini sudah sama ya bentuk logaritmanya dengan basis 2, berarti bisa kita hilangkan bentuk logaritmanya. Kita ambil x tambah 1 kuadrat sama dengan x tambah 3. Kita jabarkan kuadratnya, x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan x tambah 3. Kita kumpulkan semuanya di ruas kiri. X kuadrat tambah x kurang 2 ya, 2x kurang x, 1 kurang 3, negatif 2 ya. Nah, kita dapatkan persamaan kuadrat. Lalu kita faktorkan. Nah, negatif 2 itu kan negatif 1 kali 2 ya, yang selisihnya 1, berarti kan 2-nya yang positif, jadi x kurang 1 kali x tambah 2 sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 2. Oke, sekarang kita uji syaratnya. Di sini kita uji untuk x sama dengan 1. Untuk syarat pertama, x sama 1 lebih dari 0, memenuhi ya. Kemudian syarat kedua juga memenuhi. Berarti x sama dengan 1 ini memenuhi syarat sudah. Kemudian kita cek lagi untuk x sama dengan negatif 2. Kita cek untuk syarat pertama, x tambah 1 lebih dari 0. Masukkan x-nya sama dengan negatif 2. Hasilnya ternyata negatif 1 ya, kurang dari 0. Tidak memenuhi syarat. Berarti kita tidak perlu uji lagi untuk syarat kedua karena sudah gagal di syarat pertama. Artinya x sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi syarat sebagai penyelesaian. Nah, maka penyelesaian yang memenuhi hanya x sama dengan 1. Jadi dapat kita simpulkan nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah x sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga, a log fx sama dengan b log fx. Dengan a tidak sama dengan b. Nah, jadi numerusnya sama-sama fungsi fx, tetapi basisnya berbeda. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Nah, kok bisa gitu? Kita ingat sifat kalau numerusnya sama dengan 1, maka hasilnya 0 ya, berapapun basisnya. Jadi a log 1 sama dengan 0, begitupun b log 1 juga sama dengan 0. Sehingga kalau fx di sini hasilnya sama dengan 1, berarti memenuhi ya. Nah, kemudian apakah ada lagi nilai fx yang memenuhi selain 1 tadi? Ternyata tidak ada lagi ya. Maka dapat kita simpulkan kalau bentuknya yang seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan nilai x yang memenuhi 2 log x kurang 2 sama dengan 3 log x kurang 2. Nah, berarti ini penyelesaiannya adalah
X kurang 2 sama dengan 1 ya. Berarti X sama dengan 3. Nah, di sini kita tidak perlu lagi memeriksa syaratnya ya. Karena syaratnya harusnya kan fx lebih dari 0. Tapi karena fx sudah sama dengan 1, artinya kan selalu lebih dari 0. Sehingga dapat langsung kita simpulkan nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 3. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x kuadrat kurang 3 sama dengan 5 log x kuadrat kurang 3. Nah, ini bentuknya sama saja seperti tadi. Maka penyelesaiannya fx yaitu x kuadrat kurang 3 sama dengan 1. Berarti x kuadrat kurang 4 sama dengan 0 ya. Kita kumpulkan di ruas kiri semuanya. Kemudian kita faktorkan. X kurang 2 kali X tambah 2 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Sehingga dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2 ya. Nah, itu tadi ya bagaimana cara menyelesaikan persamaan logaritma bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk ketiga. Kita ulang lagi. Kalau bentuk 1, a log fx sama dengan a log p, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p dengan fx lebih dari 0. Untuk bentuk kedua, a log fx sama dengan a log gx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kemudian bentuk ketiga, a log fx sama dengan b log fx, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1.